Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Ante Greystone Channel, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar YouTube channel ini. Jadi kita udah dapat banyak sekali requestan dari teman-teman. Thank you banget teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk menulis teman-teman. Jadi pertama-tama aku introduce dulu, ini adalah Andre Greystone Channel, tempat di mana kita akan mengupdate banyak sekali informasi tentang dunia kripto. Ada dua segmen utama. Yang pertama adalah analisa pagi, di mana setiap pagi aku akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Dan yang kedua itu adalah analisa kripto, di mana tempatnya aku untuk update koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Di video kali ini kita akan bahas requestan yang paling banyak dan rame banget ya di kolom komentar, yaitu minta dibahas untuk cake. Katanya cake udah mulai rebound, apakah menarik atau enggak? Dan satu lagi aku akan selingi pembahasannya dengan satu token yang namanya ALPHR. Kita akan masuk ke pembahasan cake. By the way, cake hari ini diperdagangkan di kisaran level 31.000. Harganya udah melonjak setelah di all time low kemarin itu ada di kisaran 14.000 rupiah, teman-teman. Oke, ini sebelumnya kita sudah pernah bahas ya, beberapa bulan lalu, 6 bulan lalu kita sudah bahas harga kick turun terus. Di sana aku ungkapkan kalau di liquidity pool mereka itu memberikan reward yang terlalu besar. Persentase yieldnya terlalu besar sehingga itu menyebabkan token dari kick mengalami inflasi. Terus ada tindak lanjut beberapa yang dilakukan oleh Kick, dan kita juga udah update videonya di 3 bulan yang lalu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat video-video kita yang lama, teman-teman bisa klik aja di YouTube Kick Andre Greystone. Di sini ada beberapa pilihan video yang teman-teman bisa untuk tonton ya, dimana aku sudah jelasin sebenarnya secara fundamental Kick setiap bulannya. Ini cukup berurutan teman-teman, 6 bulan lalu, 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan lalu kita sudah bahas cake, dan overall memang cake mengalami over inflasi ya teman-teman, sehingga menyebabkan harganya nyungsep. Kemudian kalau kita ngikutin juga dari Twitter, dari konsensus yang mereka sudah bikin, konsensus itu menyepakati untuk mengurangi reward daripada cake. Alhasil komunitasnya seperti kurang terima dan akhirnya ngedam market waktu itu. Kick harganya drop bahkan sampai all time low dan bertahan sekitar 2 bulan lamanya. Tapi sekarang harganya sudah berhasil rebound. Ini adalah impact yang sangat bagus. Kenapa? Karena kalau reward cake terlalu banyak di market, itu bisa menyebabkan inflasi. Memang harganya juga pasti akan turun kalau terjadi inflasi, teman-teman. Tapi syukurlah cake sudah merespon tersebut dengan mengurangi APY-nya dan secara bertahap akan melakukan burning, teman-teman. Jadi teman-teman silakan untuk pantau mereka di Twitter karena banyak sekali informasi yang mereka bagikan di sana. Kemudian ada beberapa poin yang kita lihat dari upgrade terbaru ya dari Kick. Mereka akan siap untuk melakukan upgrading, teman-teman. PancakeSwap Perpetual volume kedua ini akan masuk ke PancakeSwap sehingga teman-teman bisa mulai trading dengan leverage kedepannya, dan tentunya itu adalah sebuah indikasi yang positif. Kemudian kalau kita melihat juga di sini ada beberapa acara seperti trading competition dan lain sebagainya yang akan mereka lakukan. Kemudian yang terbaru yang masih coming soon, ini masih akan ada Kick upgrade, teman-teman. V-Kick upgrade yang akan hadir di bulan November ini. Saat ini belum tahu ya Cake akan bikin apa, tapi ini semoga saja bisa memberikan impact yang positif terhadap pergerakan dari harga Cake. Overall, kalau kita perhatikan di perdagangan hari ini ya, Cake supply beredarnya ada di kisaran 229 juta dan juga supply totalnya ada di 387 juta. Kalau kita lihat Cake sekarang berada di peringkat 95 di CMC. Ini chartnya kalau kita lihat dari chart keseluruhan, teman-teman. Pertama kali listing di 2020 harganya dulu pernah menyentuh 609.000 ya, 609.000 rupiah, dan sekarang harganya hanya di kisaran 31.000 karena over supply, teman-teman, dimana inflasinya parah banget pada Kick. Namun ekosistemnya sudah berusaha untuk improve hal tersebut. Lalu gimana, apakah Kick menarik secara teknikal atau tidak? Kalau kita lihat dari pergerakan harga, Kick ini sudah turun cukup parah, teman-teman, dan sekarang harganya ya berada di kisaran 2 dolar. Kemarin sempat ngepam lumayan signifikan sampai 2,4 dolar. Nah, ini yang saya sebut sebagai impact dari keputusan Kick mengurangi reward serta melakukan burning berkala untuk tokennya. Harga tokennya sudah mulai recover, dan menurut saya untuk token Kick ini bakalan sangat menarik untuk kedepannya dalam tren penguatan lanjutan.
PancakeSwap saya tahu sebagai salah satu exchange di mana orang banyak yang pakai untuk melakukan trading di token-token micin. PancakeSwap banyak sekali melisting token-token yang baru muncul, ICO dan lain sebagainya, dan itu banyak diminati oleh para penggiat airdrop sama pencinta koin micin. Jadi untuk use case tentunya PancakeSwap itu ya bisa dibilang sangat sangat bagus ya teman-teman, salah satu yang terbaik untuk decentralized exchange yang dia punya. Nah, kalau kita lihat dari segi price action dengan kemungkinan adopsi yang masih akan lebih besar pada next bull run, kita akan melihat potensi kick tentunya masih menarik teman-teman. Dari volume perdagangan cenderung bagus, smart money juga masih cenderung oke di market. Kemudian untuk saat ini posisi koreksi mungkin akan berpeluang untuk terjadi pada kick dengan target kisaran 1,6 dolar. Di level tersebut kemungkinan kick baru akan mulai sideways teman-teman. Ini adalah level support yang kuat karena di level sebelumnya kick drop di sini ya di kisaran 2,6 dolar, ini drop langsung sampai 1,6, cukup parah, dan sekarang sepertinya sih dia akan mengisi kekosongan di sana dan kemungkinan akan bergerak sideways di range antara 2,6 dolar sampai dengan 1,6 dolar. Kalau saya sih melihat potensi kick masih akan sangat menarik teman-teman untuk next bull run. Hopefully harganya bisa kembali growth menguat, jadi jangan khawatir, kick sudah berjalan di jalan yang tepat untuk saat ini. Buat teman-teman yang mungkin sudah melakukan staking sebelumnya pada kick, terusin aja. Saya rasa staking bukan hal yang buruk-buruk amat teman-teman, apalagi dengan APY yang sekarang udah lebih kecil, diharapkan harga kick bisa cenderung stabil. Jadi masih worth it kalau menurut saya. Apakah dia bisa all time high atau enggak? Nah, itu di luar ke pengetahuan saya. Saya sendiri bukan Wheels yang bisa menggerakkan harga. Jadi kalau kick bisa recover ya semoga bisa recover sampai all time high-nya. Next kita akan bahas untuk ALPHR Finance. Wah, ini saya nggak tahu nih token apa sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari namanya Finance, tentunya adalah ini token yang menawarkan layanan keuangan, teman-teman. Dimana dia merupakan salah satu proyek yang berbasiskan dengan DeFi ya. DeFi dengan komposisi alokasi tokenomiknya seperti ini. Foundation memegang 60%, private sale, teams, dan juga seed sales itu sekitar 40%. Teman-teman, proyek ini melakukan ICO di 2021 kemarin. Tapi kalau aku cek, kok dia cuma listing di Get.io ya, sangat kecil dong. Likuidasinya hanya sekitar 250 juta rupiah saja. Teman-teman bayangin, kalian punya duit ya katakanlah 50 juta, teman-teman all in langsung di ALPR ini, teman-teman akan langsung lihat tokennya ngepump teman-teman, kalau teman-teman berani all in. Tapi kalau saya sih nggak saranin ya. Jadi token ini sangat-sangat kecil untuk likuiditasnya, so secara pergerakan harga ya seperti ini teman-teman. Dulu dia pernah menyentuh all time high di kisaran level 126.000 rupiah. Sekarang harganya cuma di 146, sudah drop sekitar 99% dan belum bangkit kembali. Kalau kita lihat dari website resminya www.alphr Finance, di sini ada beberapa metode yang mereka tawarkan seperti employee payroll, artinya pembayaran gaji karyawan. Itu bisa menggunakan blockchain. Setelah kita klik error ya teman-teman, tidak bisa diakses. Kemudian di sini ada employee training juga. Setelah kita cek juga di sini sepertinya error juga, tidak ada yang terlalu menarik teman-teman dari project ini kalau menurut saya. Dan ya masalahnya kenapa ada orang yang membeli token ini. Saya harap sih teman-teman nggak banyak masuk ke token ini ya, karena ini udah parah banget, harganya udah anjlok teman-teman. Ya itu pasarnya kecil, kemudian komunitasnya kecil. Mari kita cek dia di Twitter. Nah ini kita coba cek ya Twitternya. Vehail, waduh ini siapa nih? Dia terakhir nge-tweet di 2022 dan 2014. Oh, ini sepertinya bukan project yang apa ya? Project yang menarik teman-teman. Ini kayaknya project orang Indonesia nih teman-teman. Kalau kita lihat dari tulisannya ini Indonesia nih teman-teman. Project lokal ya. Project lokal banyak yang aneh. Ya kalau kita perhatikan sepertinya ini produk gagal teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada masuk ke project ini, saya nggak bisa bilang apa. Ya kemungkinan nggak akan bisa balik modal lagi teman-teman. Jadi ikhlasin aja, jangan lagi DCA, jangan lagi top up.
project ini bisa dibilang tidak terlalu menarik ya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang masuk ke market crypto, jangan asal ikut-ikutan membeli token. Ya, di market itu sudah banyak sekali kejahatan, sudah banyak sekali scam, ada hacker dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang mungkin pengen belajar, pengen berdiskusi lebih banyak dengan kami punya komunitas gratis di Telegram. Teman-teman, di sini kita selalu update untuk news-news terbaru dunia kripto, ataupun ada teman-teman yang juga mau sama-sama belajar, sharing analisa, semuanya bisa feel free dilakukan di komunitas Telegram kita, teman-teman. Jadi yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Bagi saya sih untuk ALPHR ini uh, tidak work ya, tidak bekerja lagi, teman-teman. Artinya ya bisa dibilang scam lah, teman-teman. Harganya ya di situ-situ aja, nggak terlalu terjadi pergerakan, jadi ya gitu, teman-teman. Itu paling buat token-token ini, semoga bisa bermanfaat, dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar. Itu aja guys, akhir kata saya Andre, makasih.